Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar Sirah Nabawi terkait dengan Isra Mi'raj. Hukum dan rahasia yang tersembunyi di balik penggalan-penggalan perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan objek kajian berbagai buku yang mengupas rahasia syariat. Tetapi di sana ada beberapa hakikat sederhana yang memancar dari sumber perjalanan yang penuh barokah ini, lalu mengalir ke kebun-kebun bunga dalam Sirah Nabawi yang bisa kami paparkan secara ringkas sebagai berikut. Setiap pembaca tentu bisa melihat di dalam surat Al-Isra bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Isra ini hanya dalam satu surat saja. Kemudian Allah menyebutkan keburukan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian Allah mengingatkan bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Boleh jadi pembaca mengira bahwa antara dua ayat ini tidak ada kaitannya. Padahal tidak begitu hakikatnya. Dengan susunan kalimat ini Allah mengisyaratkan bahwa Isra itu merupakan perjalanan ke Baitul Maqdis. Sebab orang-orang Yahudi akan dikucilkan dari posisi pengendalian umat manusia. Karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Sehingga mereka pun tersisih. Kemudian Allah akan mengalihkan posisi itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatukan dua sentral dakwah keturunan Ibrahim. Jadi sudah tiba saatnya untuk mengalihkan kendali kepemimpinan spiritual dari satu umat ke lain umat. Dari umat yang sejarahnya dilumuri pengkhianatan, permusuhan dan kejahatan, beralih ke umat yang dibanjiri kebaikan dan kebajikan. Sehingga Rasulnya senantiasa mendapatkan wahyu Al-Quran yang menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Tetapi bagaimana kendali kepemimpinan itu bisa beralih padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa berputar-putar di beberapa gunung di Mekah dalam keadaan terkucil di tengah manusia. Pertanyaan ini menyingkap tabir tentang hakikat lain bahwa satu periode dari dakwah Islam akan segera berakhir. Lalu akan dimulai periode lain yang perjalanannya berbeda dengan periode yang pertama. Oleh karena itu, kita bisa melihat sebagian ayat yang mengandung ancaman dan peringatan yang keras, tertuju kepada orang-orang musyrik seperti firman-Nya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Al-Isra ayat 16 sampai dengan 17. Di sana masih ada ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada orang-orang muslim tentang dasar, prinsip dan pijakan kemajuan yang menjadi landasan masyarakat Islam. Seakan-akan pada saat itu pula mereka telah menyebar ke seluruh dunia, mengendalikan urusannya dari segala segi dan menciptakan kesatuan serta memutar roda kehidupan masyarakat. Di sini juga terkandung isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan tempat berlindung yang aman bagi Islam dan tempat itu menjadi pusat penyebaran dakwahnya di seluruh penjuru dunia. Inilah satu rahasia dari perjalanan yang penuh barokah ini yang bisa kami simpulkan dalam kajian ini. Karena hikmah ini dan hikmah lain yang serupa, maka kami berpendapat bahwa Isra terjadi entah sebelum baiat Aqobah yang pertama atau antara dua baiat Aqobah. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.